Pak Ferry nggak datang itu. Pak Sultan datang nggak? Nggak datang. Minggu yang lalu. Enggak ya? Itu yang kita takut, terus saja kita berjalan. Nggak ada yang singgah. Itu ibarat orang jualan di pinggir jalan, lewat aja yang banyak. Kajian kita minggu yang lalu itu kan intinya ada 4 cara berselawat. Dan itu juga ada kaitannya dengan syahadat. Garis besarnya 4 itu, yang pertama, kebanyakan kita umat Islam ini dia berselawat itu kepada jasad Nabi Muhammad, sehingga ketika orang umroh dan haji, orang berlomba-lomba masuk ke raudhah makamnya. Ya, kalau orang syariat memang dia berselawat kepada jasadnya, itulah dia Muhammad bin Abdullah. Allah saja. Sini pun boleh ini. Itu kebanyakan. Kita tidak belajar menyalahkan, tapi kita melihat dari segi mutunya gitu ya, kualitasnya. Sini pun boleh nih Bang, yang dari sini. Enggak apa-apa? Dan kita mustahil. Enggak. Iya, enggak begitu. Paham Pak Sultan kan? Yang kedua, agak naik dia kotorikotnya, dia berselawat itu kepada rohaniyahnya. Itulah yang disebut Rasulullah. Karena sosok Nabi Muhammad itu satu wadah, wadahnya satu, tapi dia 2 dimensi. Pertama, dimensinya itulah Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah. Yang kedua, orang berselawat ke rohaniyahnya. Bahkan Muhammad bin Abdullah pun dia berselawat kepada Rasulnya, ya kan? Yang ketiga, kita, karena ada Nur Muhammad di diri kita, kita berselawat kepada Nur yang ada kemari. Itulah Rasul Allah itu. Karena arti Rasul Allah itu utusan Allah. Kalau diselusuri yang di diri kita ini, yang dinamakan Nur Muhammad itu konkretnya adalah ruh yang ditiupkan itu. Ya kan? 2, yang ketiga. Yang keempat, Nur Muhammad yang di diri kita itu, dia sendiri berselawat untuk dirinya, ya kan? Nah, minimal kita itu berselawat di nomor 3. Kita berselawat kepada Nur yang ada di dalam diri kita. Kemudian berselawat untuk itu, Nur itu sendiri berselawat untuk dirinya. Dalam tempat yang 4 itu kan, apakah sama kalimat? Ya, Nabi Muhammad pun, lihat lagi ya, Nabi Muhammad bin Abdullah, dia sendiri berselawat dengan selawat yang sama. Dia tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa ana Muhammad Rasulullah. Kan nggak begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi berselawat yang ditanyakan tadi, kalau bisa kita itu berselawat dari sekian banyak selawat, dan masing-masing punya fadilah, masing-masing punya kegunaan. Ada selawat syifa, ya kan, selawat Maria, bahkan ada selawat Jibril, macam-macam. Cuma di kalangan aribillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah itu, dia menggunakan selawat Allahumma sholli ala qalbi Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu dari sekian selawat itu. Nah, itu dia Pak, sautan. Ya, biar kita dapat mengingat yang lalu kan. Kajian minggu yang lalu kan banyak kita nggak datang. Pak Ramadi datang ya? Datang ya? Oh ya nggak, Faisal datang nggak ya? Datang ya. Jadi sampai-sampai kalau kita pun sholat harus memakai Nur Muhammad itu. Maka ketika ditanya, untuk apa ya Allah kau jadikan Nur Muhammad itu? Jawabannya, kalau menuju kepada diriku, perjalanannya panjang. Kalau ibarat anunya lama sampainya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Allah kasih kita ini perantara. Karena status hamba di sisi Allah itu hanya Nur Muhammad itu. Itulah yang terdapat dalam surah Al-Isra. Subhanallazi asra kata bi abdihi, itu maksudnya Muhammad. Kan Muhammad itu yang berjumpa sama Allah kan. Nur Muhammad itu yang mendapat perintah sholat kan. Kita dapat perintah rupanya. Ya alasan kita umatnya kan gitu ya, ajaran Islam gitu. Cuma rahasianya kalau bukan Nur Muhammad itu yang bersolat di diri, kalau nanti dibilang ditolak kan nggak nyaman juga ya. Tapi ya pahami sendirilah. Yang menerima perintah sholat dia, yang mempraktekkan gerakan-gerakan sholat dia, bacaan sholat dia, itu mana ada. Nah, maka Nur itu yang sholat. Kemudian doa-doa kita selama ini pun banyak yang nggak nyampe. Ya, kalau kita memahami doa itu kabul karena doa itu kabul ya, dengan terwujud, itu kita artikan kabul. Jadi yang berdoa itu pun Nur itu. Karena antara Nur Muhammad dengan Allah itu hubungan antara zat dan sifat. Iya kan? Kalau kita kan masih tahapan mensifati. Beda dia. Ini sudah dikasih fasilitas, berselawatlah melalui dia, sholatlah melalui dia. Maka hadis itu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana akulah yang sholat itu. Maka antara Nur ini dengan Allah, ya coba kita perhatikan. Kib ya Muhammad, ana rabbuka yusolli. Diam engkau ya Muhammad, aku Tuhanmu sedang, aku yang sholat, kata Tuhan.
kepada nur itu tadi. Bahkan kalau kita ungkap lagi kalimat syahadat, siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu? Siapa yang duluan mengucapkannya? Siapa yang mula-mula mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan Nur Muhammad itu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru dikatakan Allah wa asyhadu an. Coba pahami itu. Jadi Nur itu yang pertama kali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nur itu bahwa baru Allah, Nur Allah itu mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka lahirlah hadis man ahabbani ahabbuka. Sampai mencintai aku, kata Allah, sama dia mencintai Rasul. Dan sebaliknya, siapa yang mencintai Rasul sama mencintai aku, kata Allah. Nah, maka lahirlah ayat sebagai dalil kul huwallahu ahad. Kalau orang umum menerjemahkannya, termasuk Quran tafsir yang diterbitkan ke Departemen Agama, tetap mengartikannya kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Nah, kalau kita masuk dalam kajian ini, artinya aku bersaksi apa? Kul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, kau dan aku itu esa. Iya kan? Allah dan Muhammad itu esa. Nah, sampai situ itu pemanasan. Kalau begitu kue gelas majukan ke depan biar kita mulai ngaji. Ya, aku rasa sampai situ udah panas, udah boleh juga kita pulang. Udah Pak ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpakaianlah yang layak ketika kita itu mau bersolat. Sebaiknya menggunakan sarung. Karena kalau pakai celana itu makruh. Kenapa makruh? Karena nampak budi kita ya. Jadi seperti itu. Tidak mereka hanya malaikat itu ikut sholat berjemaah, mereka juga mengaminkan doa. Maka rugi kita kalau sholat berjemaah itu di masjid. Ya, kita cerita syariat dulu ya. Pemanasan ini. Mereka akan mengaminkan doa, maka kalau sebelum selesai doa sebaiknya kita jangan pulang gitu. Karena malaikat ikut mengaminkan doanya. Nah, apa kata malaikat? Kami tidak mau mendengarkan suara apapun terkecuali suara azan.